Selamat pagi. Ya, bersyukur untuk kesempatan saya boleh datang dan boleh melayani di tempat ini. Saya diinfokan sebelum mulai kita akan sama-sama berdoa ya untuk setiap anak-anak yang sudah mengikuti ibadah pujian bersama. Saya minta kalau ada anak-anak boleh bangkit berdiri. Kita sama-sama akan berdoa. Ya. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur kepada Engkau ya Tuhan. Karena Engkau mengasihi umat manusia sehingga ketika kami jatuh di dalam dosa, Engkau tidak menahan berkat-Mu. Engkau tidak menahan karunia-Mu. Tugas untuk beranak cucu memenuhi bumi masih tetap Kau berikan. Dan masih ada anak-anak yang dilahirkan yang kembali memiliki gambar dan rupa Engkau. Sekalipun sudah jatuh dalam dosa, sekalipun rusak, tapi Tuhan mengasihi sehingga Engkau juga mengirimkan anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Lahir dari rahim Maria, jadi kecil, dan mengalami satu pertumbuhan sama seperti diri kami dan anak-anak kami. Kami bersyukur karena Tuhan Yesus Kristus menjadi contoh model yang sempurna akan apa artinya menjadi anak yang menghormati orang tua, yang taat sepenuhnya, yang mau menggenapi kehendak Engkau ya Bapa di sorga. Kami berdoa pada hari ini kembali ketika anak-anak akan masuk dalam ruang-ruang kelas sekolah minggu. Kiranya Tuhan berikan satu iman yang sama, satu ketaatan yang sama. Percaya kepada Engkau ya Bapa melalui anak-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus dan meneladani langkah hidupnya. Saya berdoa supaya Tuhan berikan pada guru-guru sekolah minggu kembali satu hikmat bijaksana dalam mengajarkan kebenaran firman Tuhan yang sungguh bisa memberikan satu kehidupan yang baru, bisa memberikan satu kekudusan bagi kehidupan anak-anak kami dan juga kami. Saya berdoa supaya Tuhan berikan hikmat bijaksana bagi seluruh orang tua untuk boleh juga bersama-sama membesarkan anak yang Tuhan percayakan kepada kami yang tidak layak ini. Berikan satu kekuatan ya Tuhan, kesabaran sebagaimana Engkau yang sabar kepada kami yang berdosa ini. Terima kasih ya Tuhan, dengarkanlah doa kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa ini. Amin. Ya, silakan anak-anak boleh masuk ke dalam ruang-ruang kelas sekolah minggu. Dan kita sama-sama akan menggumulkan kebenaran firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya bersyukur sekali lagi kembali untuk boleh hadir di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian. Terakhir pernah datang ke tempat ini, tapi waktu itu hari biasa gitu ya, kosong, tidak ada siapa-siapa. Bersyukur hari ini bisa berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian. Saya Pendeta Audi yang biasa melayani di STTRII pas hari weekdays-nya, karena saya di sana sebagai dosen dan juga wakil ketua 1 bidang akademik. Lalu pada hari Sabtu minggunya biasanya pelayanan di GRI Pondok Indah, di mana gembala sidangnya itu adalah Pendeta Benyamin Intan. Ya, dalam minggu ini kami sekeluarga ikut dalam pelayanan pengabdian kepada masyarakat program STTRI. Kami pergi ke kota Wonogiri, lalu ke Wonogiri Timur gitu ya, dan setelah itu kami ke Malang. Karena hari Sabtu kemarin itu ada acara seminar Indonesian Calvin Society yang diadakan di STT Aletea yang ada di Lawang. Jadi tahun lalu Indonesian Calvin Society itu dideklarasikan tanggal 31 Oktober, dan bersyukur ada seminar yang pertama dilakukan kemarin, dan juga ada penandatanganan MOU antara STTRII dengan STT Aletea. Dan tadi pagi sudah jam 2 sebenarnya sudah bangun gitu ya, terus jam 3 beres-beres, jam 4 jalan menuju Solo, dan puji Tuhan ya bisa tiba dengan selamat. Nanti akan kembali ke Jakarta, kembali perjalanan yang cukup jauh, cukup panjang, dan berdoa supaya Tuhan yang berikan kekuatan bagi ya kita sekalian. Saya mau ajak kita boleh bersama-sama membuka surat Efesus, Bapak Ibu sekalian. Surat Efesus pasal yang ke-6. Kita membaca dari ayat yang ke-10 sampai yang ke-20. Surat Efesus pasal yang ke-6, ayat 10 sampai 20. Saya punya Alkitab terjemahan baru kedua sehingga mungkin ada sedikit perbedaan. Saya akan membaca ayat yang ganjil, yang genap, ayat 10 dan ayat-ayat yang genap. Lalu Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, ayat
11 dan ayat-ayat yang ganjil. Kita baca bergantian. Efesus pasal yang ke-6 ayat 10 sampai ke-20. Demikianlah firman Tuhan. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan kuasa-kuasa dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di langit. Jadi berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju zirahkan keadilan. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dengan segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk semua orang kudus. Yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya, sebagaimana seharusnya aku berbicara. Demikian pembacaan firman Tuhan. Mari kembali kita masuk di dalam doa. Kembali kami datang kepada Engkau, ya Tuhan Allah yang memberikan wahyu kepada kami. Engkau juga menyatakan wahyu mengenai Engkau sendiri kepada kami, sehingga pengenalan akan Engkau menjadi satu sumber kehidupan. Jadi bahkan hidup yang kekal itu sendiri ketika Engkau mengirimkan Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur kalau kami boleh membaca kebenaran kitab suci yang ditulis oleh Rasul yang Kau pilih sendiri, melalui Paulus yang Tuhan panggil, yang Tuhan ubahkan kehidupannya dan akhirnya menjadi satu berkat, mempersiapkan daripada gereja sepanjang zaman untuk kami boleh bersiap sedia dalam tugas yang Tuhan percayakan kepada kami. Berikan pada kami, ya Tuhan, sekali lagi pencerahan akan firman yang sudah kami baca. Berkati setiap daripada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Ya, tema yang saya munculkan pada pagi hari ini adalah tentang kerohanian perang, Bapak Ibu sekalian. Kerohanian perang bukan suatu hal yang mudah untuk kita sebagai orang Kristen langsung percaya kepada Tuhan terus langsung memiliki mentalitas berperang seperti ini, gitu ya. Jadi waktu kita boleh bertobat percaya kepada Tuhan, saya percaya kita ada satu kehidupan yang begitu indah, intim dengan Tuhan. Kita tiba-tiba memahami bahwa Allah adalah Allah yang begitu mengasihi kita, memberikan anaknya, dan kita memiliki satu kerinduan untuk berdoa. Tapi lantas bagaimana dengan apa yang harus kita lakukan? Apakah kemudian kita hidup seperti biasa saja gitu ya? Tidak ada satu tujuan dalam kehidupan kita yang kita hidupi dalam Kristus. Maka menjadi satu pertanyaan, bagaimana kita menghidupi kehidupan kita sebagai orang Kristen? Apakah ada satu mentalitas perang atau satu mentalitas biasa-biasa saja? Yang kembali dalam kehidupan kita sebagai orang Indonesia, kecenderungan untuk santai itu sangat mudah sekali gitu ya, membudaya menjadi cara hidup kita. Kalau di Eropa, Bapak Ibu sekalian, itu jam yang ada kereta gitu ya, itu begitu tepat gitu ya, bisa misalnya 12.01 gitu. Kenapa bukan 12.00 gitu ya? Kenapa bukan 12.05, tapi 12.01? Karena mereka begitu ketatnya gitu ya, melihat waktu tersebut, sehingga nggak bisa untuk santai-santai menurut waktunya saya. Kalau ketinggalan mungkin bisa setengah jam berikutnya atau 1 jam berikutnya. Tapi bagi kita mungkin tidak masalah gitu ya, sehingga bahkan pemerintah sendiri, pusat data nasional gitu ya, itu bisa sampai ke hack, kebobolan. Sehingga mungkin bagi kita prinsipnya kalau tidak ada masalah, memang tidak ada masalah. Padahal bukan demikian. Pasti bisa akan ada selalu bahaya yang mengintai kita. Kita ini unik. Waktu diciptakan Tuhan, kita punya 2 mata gitu ya. Mata kita ini bisa melihat sejauh apa? Mata ini sebenarnya hanya sebagai reseptor gitu kan. Cahaya yang masuk, kemudian kita bisa melihat
Orang yang paling duduk paling belakang gitu ya, itu bisa dilihat dengan jelas. Mata kita bisa melihat yang paling jauh sekalipun, kalau terang itu masuk ke mata kita, galaksi, bintang-bintang yang jaraknya entah ribuan tahun cahaya gitu ya, kalau ada cahaya tersebut yang masuk ke mata kita, jarak sedemikian jauh kita bisa lihat. Tapi ironisnya, mata kita itu terbatas, sehingga apa yang ada di balik pintu, di sebelah tikungan, itu kita tidak tahu. Maka kita begitu terbatas di sisi yang lain. Nah, kembali kita harus memiliki satu mentalitas, kesadaran bahwa si jahat adalah seperti singa yang mengaum-ngaum. Surat daripada Petrus itu mengatakan bahwa kita harus senantiasa berwaspada. Nah, antara perang dan damai, memang Alkitab ada memberikan satu sisi bahwa kita sebagai orang Kristen harus hidup berdamai. Dalam perjanjian lama, perjanjian baru, ataupun juga satu sikap hidup religiositas yang kadang-kadang dihayati orang ya untuk hidup ya damai. Dalam perjanjian lama, Bapak Ibu sekalian, boleh ditampilkan gitu ya, nextnya. Ada kontras antara perjanjian lama dengan perjanjian baru. Kalau dalam perjanjian baru, seperti yang barusan kita baca, Paulus begitu mendetilkan gitu ya, apa saja yang harus kita pakai waktu kita mau berperang. Ada ikat pinggang kebenaran, ada baju zirah keadilan, ada helm keselamatan, ada kasut yang kerelaan memberitakan Injil, ada perisai daripada iman, dan juga ada pedang yang adalah pedang roh, yaitu firman Tuhan. Boleh tampilkan slide-nya. Jadi Paulus mendetilkan gitu ya, seluruh perlengkapan senjata Allah yang orang Kristen harus miliki, harus pakai, harus kenakan. Tapi dalam perjanjian lama, apa yang Tuhan munculkan yang begitu detail? Bukan perlengkapan senjata perang, tapi apa? Pakaian daripada imam besar. Dalam perjanjian lama justru imam besar lah yang pakaian itu didetilkan, harus pakai seperti apa, kain linen, terus nanti ada baju efod, ada 12 batu, susunannya seperti apa, terus nanti ada bagian pada kepala, turbannya tersebut gitu ya, menutup daripada rambut, dan kemudian ada tulisannya. Semua itu begitu didetailkan dalam perjanjian lama. Memang fokus daripada perjanjian lama, waktu orang Israel keluar, itu ditujukan untuk beribadah kepada Tuhan, yang menjadi satu utama. Tapi dalam perjanjian baru, konsep perang itu dimunculkan. Nah, di sini kita harus berpikir bahwa dalam perjanjian lama, bukan semata-mata di bagian ibadah saja, itu penting, yes. Tapi juga jangan lupa, bangsa Israel dipanggil keluar, setelah dididik oleh Tuhan, jadi bangsa yang mengenal ketetapan Tuhan, hukum Taurat daripada Tuhan. Mereka juga nanti akan diutus masuk ke tanah perjanjian, dan disitulah mereka harus berperang. Maka perjanjian lama pun sudah memakai satu konsep perang, bukan hanya bicara akan aspek religiositas saja. Lalu bagaimana dengan perjanjian baru? Dalam perjanjian baru ada konsep, misalnya dalam khotbah di bukit gitu ya, mungkin kita melihat pengajaran di sana, Tuhan Yesus mengatakan Ia mengasihi musuh kita. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi dengan kebaikan. Oh, kamu dengar mata ganti mata, gigi ganti gigi. Itulah prinsip Taurat. Tapi Tuhan Yesus berkata, kalau ada yang menampar pipi kananmu, berikan daripada pipi kirimu. Sehingga satu konsep yang kesannya memberikan satu ya kedamaian. Jangan engkau bermusuhan satu dengan yang lain. Tapi di sini kembali, waktu kita lihat apa yang Paulus sampaikan, tidak berbeda dengan apa yang Kristus ingin sampaikan juga. Karena kita harus pahami bahwa di dalam perjanjian baru yang terjadi adalah Kristus sedang memberitakan mengenai kerajaan Allah. Kristus adalah Musa yang kedua. Kalau Musa memberikan hukum Taurat, maka di sini Kristus dalam khotbah di bukit, sama-sama imagery bukit, gunung. Musa mendapatkan Taurat, maka Kristus memberikan satu pengenalan akan hukum yang baru, hukum yang bukan melawan Taurat, hukum yang melampaui Taurat. Dan arch principle, satu payung besarnya daripada khotbah Tuhan Yesus adalah bicara mengenai kerajaan Allah, kerajaan surga. Itulah yang menjadi satu ya tema utama daripada apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Kerajaan surga, kerajaan Allah tersebut. Sehingga dari konsep ini kita tahu ada kerajaan terang, ada kerajaan gelap. Ada kerajaan Allah, ada orang yang mau mengganggu daripada kerajaan Allah. Maka ada pemisahan di sana. Ada permusuhan di sana yang Tuhan sendiri menjadi inisiatornya.
Dari sejak Kejadian pasal yang ketiga, Tuhan memberikan satu proto-evangelium, Injil yang paling pertama. Benih daripada perempuan itu akan meremukan daripada benih kepala si ular. Ada permusuhan di sana yang Tuhan sendiri initiate, Tuhan sendiri berikan daripada permusuhan tersebut. Maka di sini yang kita baca adalah bicara mengenai kerajaan Allah versi daripada Paulus, Bapak Ibu sekalian. Maka waktu kita melihat perjanjian lama, perjanjian baru, sama-sama membicarakan ada konsep akan perang, mentalitas perang di sana. Bahkan kita boleh lihat bahwa Yesaya itu memakai ayat-ayat yang Paulus kemudian kutip dan kemudian kembangkan. Dalam Yesaya pasal 11 ayat yang kelima, saya akan bacakan. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan. Seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Ini bicara mengenai ikat pinggang kebenaran. Lalu Yesaya 59 ayat 17. Dikatakan ia mengenakan keadilan sebagai baju zirah. Ketopong keselamatan atau helm keselamatan ada di kepalanya. Dan demikian. Maka dalam kitab Yesaya sudah menyatakan bahwa Tuhan sendiri di sana digambarkan yang akan mengenakan kebenaran sebagai ikat pinggang, yang akan memakai baju zirah keadilan, memakai ketopong keselamatan. Tapi di sini Paulus kemudian atribusikan bukan hanya Allah yang akan melakukan hal tersebut, tapi juga setiap orang Kristen, setiap umat Tuhan juga perlu mengenakan perlengkapan senjata Allah tersebut. Inilah kita orang-orang Kristen yang dipercayakan oleh Tuhan untuk berperang. Baru-baru ini mungkin sekitar 2-3 minggu yang lalu gitu ya, ada karena kita tahu Israel berperang gitu ya, Israel berperang di Gaza, banyak daripada orang rakyat Palestina yang kemudian menjadi korban di Rafah tersebut. Dan mereka mengeluarkan satu keputusan bahwa orang-orang Yahudi yang ultra ortodoks itu pun jadi wajib militer, harus ikut berperang. Nah di sini mereka yang Yahudi ultra ortodoks ini, mereka selama ini mereka dikecualikan, tidak boleh diizinkan tidak ikut berperang gitu ya. Karena mereka mau ya belajar akan Tauratnya Musa, mereka mau belajar dari rabi ini, rabi itu dan etc. Tapi kemudian ketika dipaksakan harus wajib militer, maka mereka protes dan terjadilah clash gitu ya, benturan dengan pemerintah daripada Israel. Kita harus bedakan, saya percaya, antara Israel ya sebagai satu negara gitu ya, dengan paham Zionisme. Amerika sendiri memberikan satu pembedaan antara ya China dengan rakyatnya, dengan kultur kebudayaannya, dan juga partai komunisnya. Maka Zionisme itu tidak mewakili daripada ya keseluruhan yang disebut sebagai Israel gitu ya, tapi mereka yang kemudian ya berusaha mengambil alih tanah yang ada. Tapi ini kecenderungan kembali ada tipe-tipe religiusitas yang sifatnya menarik diri gitu ya, yang tidak mau terlibat ya di dalam ya kehidupan ya kaitan dengan ya orang-orang lain yang ada benturan-benturan dengan yang lain gitu ya. Kita tahu ada semacam Quakerism gitu ya, yang ada di Amerika. Mereka menarik diri, mereka tidak mau pakai teknologi, mereka hidup terisolasi sebagai satu komunitas. Tapi kembali itu satu sikap pandangan yang salah. Maka di sini kita melihat dari Rasul Paulus menyatakan bahwa kita harus siap sedia di dalam berperang. Bapak Ibu mungkin berpikir, wah saya sudah tua Pak, bagaimana saya bisa berperang gitu ya. Di sini ada peperangan rohani gitu ya. Kita tahu daripada tokoh-tokoh Alkitab, bahkan Daniel pun, itu kita boleh katakan seorang yang berperang sampai pada masa tuanya. Selalu, gitu ya, orang yang waktu setia ikut Tuhan, mau tidak mau dia akan dibenci. Ada orang-orang yang akan memusuhi umat Tuhan. Dan kita harus tetap setia, menjalankan yang Tuhan memang wajibkan bagi kita. Daniel berdoa senantiasa, berkiblat gitu ya, ke Yerusalem. Dia buka tingkap-tingkap jendelanya tersebut. Dan dia beribadah, berdoa kepada Tuhan, supaya pada waktunya umat Tuhan boleh kembali dari pembuangan. Maka mari kita belajar sama-sama tentang konsep berperang ini. Pertama yang kita boleh pelajari, bahwa kita berperang, pertama-tama yang diperlukan itu adalah satu mentalitas. Boleh slide-nya lanjutkan. Ya, dalam mentalitas selanjutnya, ada buku yang dipakai menjadi buku teks gitu ya bagi orang-orang yang mau berperang. Next, yaitu buku Sun Tzu. Dalam buku Sun Tzu keluar satu perkataan,
bahwa 100 kali perang, maka bisa 100 kali menang. Alasannya kenapa? Karena persiapan, karena kenal diri dan kenal musuh. Dan inilah satu mentalitas yang sebelum pergi berperang gitu ya. Ketika kita sudah kenal diri, kenal musuh, maka secara perhitungan pasti menang. Dia kekuatan berapa besar, pasukan berapa besar, tentara berapa banyak, tank berapa banyak, pesawat tempur berapa banyak. Lalu dibandingkan dengan kekuatan kita, maka secara ya data gitu ya, perbandingan data, hitung-hitungan di kertas, maka bisa menang. Maka Sun Tzu keluarkan satu kalimat gitu ya, bahwa setiap peperangan itu bisa dimenangkan sebelum pergi berperang. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah kembali, siapa yang bisa kenal diri dan siapa yang bisa kenal musuh? Dia tidak memberikan jawaban gitu ya. Tapi kitab suci dan kembali dari Johannes Calvin sebagai reformator memberikan satu pengenalan akan diri yang tepat. Pengetahuan kita, bijaksana kita itu berasal dari pengenalan akan Allah dan pengenalan akan diri. Dan kita mengenal Allah tidak mungkin bisa tanpa pengenalan diri. Dan sebaliknya, kita tidak mungkin bisa mengenal diri tanpa kita mengenal akan Allah. Karena Allah yang mencipta kita, Allah yang menjadi gambar dan kita yang dicipta dalam gambar dan rupa Allah. Allah menjadi contoh pattern untuk bagaimana kita hidup di dalam dunia ini. Maka satu-satunya cara boleh mengenal diri adalah mengenal Allah yang sudah mencipta kita dan bahkan menebus kita. Melalui mengenal Allah, baru kita mengenal siapa musuh kita. Dan ini yang menjadi rahasia yang Paulus sampaikan. Siapa yang menjadi musuh kita? Bukan darah dan daging, bukan sesama kita, bukan manusia yang juga dicipta dalam gambar dan rupa Allah, tapi mereka nanti yang pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, roh-roh jahat yang ada di atas angkasa. Mereka lah yang menjadi musuh kita. Maka kita berperang, Bapak Ibu sekalian, dalam satu prinsip, kita bukan berperang melawan sesama kita, tapi kita berperang melawan kekuatan yang jauh lebih besar daripada kita, musuh-musuh kita. Nah, di dalam kitab suci, waktu saya coba pelajari gitu ya, ada beberapa mungkin pola peperangan yang ada tercatat. Dulunya saya pahami hanya dua macam gitu ya, bahwa perang itu bisa dengan cara ya kayak main sepak bola gitu. Ada tipe yang menyerang gitu kan, ofensif, tapi ada juga yang tipe bertahan, defensif. Dulu waktu masih kuliah di Singapura gitu ya, masih zaman-zaman kami pemuda, saya dan istri saya, dan saya juga ada Pak Daris dan Bu Leni gitu ya, ya bicara soal ofensif dan defensif seperti itu gitu. Sehingga hamba Tuhan di sana, Ibu Maria Mazo, katakan, kalian ya pemuda reform, kalian nggak mungkin bisa pacaran terus nyambung ngomongnya dengan pemuda gereja yang lain. Karena di sini bicara soal defensif ofensif, di sana bicara ya soal bahasa lidah yang ya waktu ngobrol kan itu nggak akan nyambung gitu ya. Karena beda prinsip daripada mentalitasnya. Ya, maka kembali, tipe pola peperangan apa yang ada gitu ya. Ada yang ofensif, ada yang defensif. Yang saya lihat kalau dari dirinya Pendeta Sipentong gitu ya, itu tipe ofensif, Bapak Ibu sekalian. Tipe yang seperti apa ofensif? Tipe yang dalam menyerang gitu ya, untuk memperluas wilayah, yang dalam kitab suci itu diberikan contoh seperti Yosua. Yosua diperintahkan Tuhan untuk memimpin umat Israel masuk ke dalam tanah Kanaan. Dan bagaimana caranya? Harus berperang. Maka ada peperangan yang dimenangkan oleh Yosua. Ada catatan akan kemenangan-kemenangan tersebut. Tapi ketika Yosua sudah tua, dicatat, engkau sudah tua, tapi masih banyak daerah yang belum kau taklukkan. Maka ini tipe yang pertama, tipe ofensif. Tapi ada tipe yang kedua, itu tipe defensif. Tipe defensif adalah tipe yang bertahan. Nah, ada seorang yang bernama Cornelius Van Til, profesor sudah meninggal gitu ya, di Westminster, terkenal ahli apologetika, di mana dia menuliskan buku pembelaan akan iman, The Defense of the Faith. Nah, defense yang disampaikan oleh Cornelius Van Til ini bukanlah satu konsep kayak ya kita buat benteng sendiri bertahan dan buat supaya musuh itu tidak bisa menyerang kita. Bukan model seperti itu. Tapi yang disampaikan adalah bahwa kita harus mempertahankan yang merupakan milik Tuhan. Dan yang merupakan milik Tuhan apa? Jawabannya adalah semuanya. Karena Tuhan menciptakan segala sesuatu, tidak ada apapun yang ada di luar dari yang Tuhan ciptakan.
Sehingga seluruh permukaan bumi ini itu milik Tuhan, bahkan seluruh alam semesta ini milik Tuhan. Maka kalau ada orang yang melawan Tuhan, waktu kita mau bertahan, maka kita katakan, oh kamu tidak boleh berdiri di sini, ini milik Tuhan. Tapi dia bisa pergi kemana? Gak ada tempat gitu ya. Maka itu tipe defensif yang disampaikan oleh Cornelius Van Til gitu ya. Tipe defensif yang kembali begitu ofensif, karena seluruh ini adalah milik Tuhan, harus kembali kepada Tuhan. Ini tipe yang kedua, Bapak Ibu sekalian. Tapi ada tipe yang ketiga, yaitu tipe tanpa perang, tipe shalom. Oh, kalau boleh gitu, model seperti ini saja gitu ya. Tipe seperti apa ini? Tipe yang dilakukan oleh Raja Salomo, Raja Damai. Salomo adalah seorang yang jadi raja dan tidak ada peperangan pada masanya. Ada pemberontakan nanti di akhir daripada masa pemerintahannya gitu ya, pemimpin buruh gitu, labor. Tapi dari musuh yang lain, negara-negara lain itu tidak berani berperang dengan Salomo. Kenapa? Salomo itu luar biasa. Dia punya kekayaan yang begitu besar dan bijaksananya Tuhan berikan. Kalau bangsa dengan bangsa pergi berperang, mereka memperebutkan hal-hal yang berharga, emas, perak, dan apapun yang ada dimiliki oleh negara tersebut. Tapi apa yang dilakukan oleh Salomo? Salomo pakai emas untuk buat perisai. Gila kan? Orang pergi berebutkan emas gitu ya. Sekarang malah Salomo pakai emas itu membuat perisai. Ada perisai yang besar, ada perisai yang kecil dibuat oleh Salomo. Jadi itu begitu kayanya dia bisa mampu beli ya kuda sebanyak-banyaknya. Dia bisa mampu membeli tentara sebanyak-banyaknya. Tapi tidak pernah perang sekalipun. Ini model peperangan. Yang ketiga, dengan cara shalom tanpa peperangan. Maka apapun yang terjadi gitu ya, apapun pilihannya, tetap kita sebagai umat Tuhan adalah umat yang ditempatkan di dalam peperangan antara Tuhan Allah dengan si perintang, si jahat yang berusaha memperebutkan. Bahkan sebenarnya battle-nya itu adalah di dalam hati kita. Hati kita senantiasa diperebutkan. Apakah Tuhan yang kita pertuhankan di dalam hati kita, atau malah si jahat yang berusaha, ya nggak apa-apa lah bagian ini. Oke lah, kamu sudah percaya pada Tuhan Yesus Kristus juru selamat kan? Ya bagian ini, ya nggak apa-apa lah, orang nggak ada yang tahu kok. Biar saja kamu lakukan hal ini yang tersembunyi, dosa yang memalukan tersebut. Maka di situ menjadi satu medan pertempuran yang begitu penting. Nah, yang menjadi musuh kita, Bapak Ibu sekalian, adalah musuh yang lebih pintar dari kita. Malaikat diciptakan lebih tinggi daripada ya manusia, sehingga dia lebih pintar, lebih bisa bersiasat, berstrategi. Dan kekuatannya juga jauh lebih berkuasa dibandingkan kita. Kita tetap adalah manusia yang punya darah dan daging terbatas gitu ya. Tapi tidak dengan si jahat, roh-roh kuasa angkasa tersebut. Dia punya kemampuan lebih berkuasa dan dia punya senjata, yaitu dengan tipu daya. Kalau orang Kristen bagaimana? Harus bagaimana? Harus jujur. Gak bisa kita dipakai ya melawan musuh ya dengan cara tipu daya. Tetap kita harus jujur. Maka di sini jadi satu kesulitan. Iblis tidak terlihat, dia adalah roh. Kita terlihat. Bapak Ibu kalau dalam peperangan, sekarang ini perang bukan pakai ya model ya langsung ketemu tonjok-tonjokan seperti itu gitu ya. Sekarang perang sudah pakai model drone. Jadi kita sembunyi di mana gitu ya, kita berada di mana. Drone itu kan terbang, melihat, terus pakai kamera, terus nanti dia akan kirimkan ya senjata, tembakan rudal atau apa gitu ya, senjata dan akhirnya mematikan kita. Kita yang terlihat jauh lebih rentan, lebih lemah dibandingkan dengan musuh yang tidak terlihat. Dan iblis mengirimkan panah-panah yang berapi gitu ya, fiery darts, panah-panah berapi dari tempat yang tidak terlihat, sementara kita terlihat. Maka kita dalam satu posisi yang tidak menguntungkan. Dan dalam kondisi seperti itu gitu ya, maka kita menjadi orang-orang yang kembali less fortunate, dan kita perlu bergantung sepenuhnya kepada Tuhan Allah kita. Dalam pertandingan kayak sebentar lagi bakal ada Olimpik gitu ya, dan kalau seorang wasit itu tidak bersikap netral, dia memberikan satu keuntungan kepada pihak lawan, maka kita tahu kita yang dirugikan akan gampang sekali kalah. Nah, dalam peperangan maka kita harus tahu prinsip yang Paulus sampaikan. Dari ayat ke-7 sampai ayat yang ke-12, itu sebenarnya ada 7 istilah pros gitu ya, terhadap kita perang bukan terhadap darah dan daging, tapi kita berperang terhadap pemerintah, kita berperang terhadap penguasa, kita berperang terhadap penghulu daripada dunia gelap, kita berperang terhadap
roh-roh jahat yang ada di angkasa. Dan ayat yang ke-11 itu menyatakan tujuan daripada peperangan tersebut. Buat kita ya diberikan satu kesempatan untuk berdiri dan melawan siasat daripada si jahat. Kata berdiri nanti akan muncul beberapa kali Bapak Ibu sekalian dalam passage ini. Maka Tuhan mau kita ya pros gitu ya, berdiri dan melawan daripada siasat si jahat, dan kita sadar kita bukan perang melawan mereka yang kelihatan. Dalam bagian ini bagian penutup daripada kitab Efesus. Nah, bagian sebelumnya Paulus menyatakan bahwa kehidupan kita itu sebagai orang Kristen kehidupan yang harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan dia gambarkan itu dengan kehidupan relasi-relasi yang begitu baik. Relasi antara suami dengan istri, bagaimana relasi dengan orang tua dengan anak, bagaimana relasi antara tuan dengan hamba, majikan dengan ya yang dipekerjakan harus seperti apa. Baru kemudian dia masuk ke dalam ya perlengkapan senjata perang ini, peperangan rohani ini. Maka di sini kembali kita sadar, peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Peperangan kita bukan antara sesama kita yang sama-sama melayani Tuhan. Peperangan kita bukan dalam keluarga antara suami dengan istri, orang tua dengan anak, bukan. Waktu kita justru ya berperang melawan ya sesama kita gitu ya. Itu menjadi satu hal yang iblis senang, tapi Tuhan berduka karenanya. Karena bukan itu yang menjadi musuh kita. Musuh kita bukan yang nampak, musuh kita adalah yang tidak kelihatan tersebut. Saya nggak tahu di masa kecil daripada bapak-bapak di sini gitu ya, itu pernah gak main adu jangkrik? Pernah? Mungkin ada yang pernah gitu ya. Jadi adu jangkrik, dimana nanti dua jangkrik itu dipertemukan gitu ya. Terus sebelum dipertemukan biasanya akan dibuat marah terlebih jangkrik tersebut gitu ya. Kita kilik-kilik sampai akhirnya jangkrik tersebut nanti marah, terus kemudian dia akan ya pergi perang melawan daripada jangkrik yang lain. Yang kembali gambaran daripada kita seringkali seperti itu gitu ya. Gambaran daripada manusia yang gampang sekali dibuat ya gampang emosi gitu ya, sentuh gitu. Dengar suatu hal apa langsung emosi, perkataan apa emosi, sikap tindak seperti apa emosi, dan akhirnya kita berperang melawan ya mereka yang kelihatan. Suami dan istri ya gampang sekali deh, sudah saling kenal satu dengan lain, nadanya berbeda sedikit saja gitu ya, bisa gampang tersulut dan emosi. Tapi kembali waktu kita ya berperang lawan sesama kita, iblis yang senang gitu, iblis yang akan tepuk tangan di belakang. Tapi Tuhan yang didukakan, karena kita mendukakan Roh Kudus di sana. Sementara orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah ya seorang suami yang mengasihi istri dan istri yang taat kepada suaminya. Maka peperangan yang ada dalam dunia ini harusnya tidak perlu terjadi. Peperangan di Rusia tidak perlu terjadi, peperangan Timur Tengah harusnya tidak perlu terjadi. Kembali karena peperangan kita bukan melawan sesama kita. Seorang ahli ya politik gitu ya, bernama Kishore Mahbubani, dia akan sampaikan bahwa di dunia ini tempat yang paling rentan untuk terjadi peperangan itu sebenarnya bukan di Eropa, bukan di Timur Tengah, karena di Eropa itu mereka punya kultur yang kurang lebih sama gitu ya, warisan tradisi sejarah yang sama, dan juga demikian di Timur Tengah, sehingga tidak perlu seharusnya terjadi perang di sana. Tapi tempat yang paling potensial untuk terjadi peperangan itu adalah mengejutkan gitu ya, di Asia Tenggara. Karena begitu banyak ragamnya akan suku, begitu ragam banyaknya akan ya kepercayaan agama yang berbeda, politik yang berbeda, itu ada di Asia Tenggara, sehingga sangat gampang sekali untuk terjadi pecah peperangan. Bagi dia gitu ya, kenapa tidak terjadi peperangan? Karena adanya ASEAN yang sama-sama sebagai satu organisasi mengatur daripada kedamaian yang ada di wilayah ini. Tapi kita boleh keatribusikan itu karena anugerah Tuhan, anugerah umum Tuhan berikan kepada kita yang tinggal di Asia Tenggara. Maka di sini kembali kita lihat, musuh kita bukanlah yang kelihatan. Musuh kita adalah si jahat. Tapi juga waktu kita bersikap terhadap si jahat, bagaimana? Tidak sembarangan Bapak Ibu sekalian. Kembali, iblis bisa pakai tipu daya, tapi kita tidak bisa memakai cara yang kotor. Kita tidak bisa boleh ya memakai kata-kata makian gitu ya kepada si jahat. Karena iblislah yang ya berbohong, iblis yang membunuh. Dalam kitab Yudas itu ada catatan pertikaian antara Mikael dengan si jahat, setan. Sama-sama penghulu daripada malaikat, memperebutkan tentang tubuhnya Musa.
Dan Mikael tidak langsung serta-merta gitu ya, menegur atau menengking atau menghardik daripada si jahat. Tapi Tuhan yang disebut di sana. Kata Mikael gitu ya, Tuhan kiranya menghardik engkau. Maka bagi seorang ya penghulu malaikat sekalipun deh, yang suci, malaikat yang tidak jatuh dalam dosa, itu dia serta-merta ya melawan musuh dengan kekuatannya sendiri, tidak. Tapi memakai nama Tuhan. Tuhan kiranya menghardik engkau, hai si jahat. Apalagi kita yang lebih lemah. Jangan kita membangkitkan daripada ya singa yang sedang tertidur gitu ya. Ya, definitely iblis bukan singa yang tertidur, dia selalu mengaum-ngaum, selalu siap untuk menerkam kita gitu ya. Tapi kembali, bagaimana kita harus bersikap? Kenakanlah senjata perlengkapan Allah tersebut. Nah, perlengkapan senjata Allah yang seperti apa? Ayat 10 katakan, hendaklah kamu kuat, jadilah kuat. Ayat 11 dikatakan, kenakanlah senjata perlengkapan Allah tersebut. Dan nanti ayat ke-13 dikatakan, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Maka ada dua aspek, secara dalam dan secara luar. Secara dalam kita itu lemah, dikatakan hendaklah kamu kuat. Tapi kuat bagaimana? Saya ini lemah, saya ini darah dan daging. Dan seringkali ya kembali, ini harusnya membawa satu kesadaran untuk kita kembali bertekuk lutut dan meminta kekuatan kepada Tuhan. Tuhan katakan hendaklah kamu kuat, bagaimana caranya? Ya berdoa, minta kekuatan kepada Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa memberikan kekuatan tersebut. Nanti kita akan bandingkan gitu ya, dari mana kekuatan daripada orang Kristen? Ya melalui doa. Lalu yang kedua, bicara mengenai kenakanlah, ambillah. Maka itu suatu hal yang eksternal sifatnya, di luar kita. Bahwa ada kebenaran bukan berasal dari diri kita. Kebenaran menjadi ikat pinggang. Ada keadilan yang kembali harus dikenakan, jadi baju zirah kebenaran. Dan demikian selanjutnya dan selanjutnya. Ada begitu banyak yang disampaikan di sini akan kebenaran yang harus dipakai oleh kita. Dalam postur apa? Dalam postur berdiri, dalam postur siap untuk berperang. Mulai berdiri dari sekarang. Ikat pinggang kebenaran, baju zirah keadilan, kasut yang berrela memberitakan Injil yang ada satu kedamaian, perisai iman dan helm keselamatan dan pedang firman. Kalau Bapak Ibu sekalian perhatikan ya, dari kata-kata yang dipakai, kenakanlah. Maka ayat yang kelima, bagian yang kelima bicara mengenai helm atau ketopong keselamatan. Itu pakai model middle verb, Bapak Ibu sekalian. Bukan kita yang aktif, bukan kita hanya pasif gitu ya. Tapi middle itu ya saya menjadi objek dan sekaligus sebagai subjek. Sehingga ini menandakan bahwa keselamatan itu bukan usahanya kita, bukan. Sama itu pemberian daripada Tuhan, tapi kemudian kita juga harus terlibat di dalam mengenakan ketopong keselamatan tersebut. Ini prinsip sama seperti yang Paulus katakan, hendaklah kamu kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kita tahu bukan karena kita gitu ya, akhirnya kita ya mendapatkan satu keselamatan. Keselamatan itu berasal daripada Tuhan. Tetap tapi ada tanggung jawab untuk kita kerjakan, dan termasuk helm keselamatan tersebut yang memberikan proteksi, bentuknya dalam bentuk middle, menyatakan bahwa keselamatan hanya berasal dari Tuhan saja. Maka inilah satu perlengkapan senjata yang perlu kita pakai. Perlu ada satu persiapan. Kita bisa pergi berperang tanpa ada satu ya perlengkapan senjata apapun gitu ya. Daud waktu pergi berperang dia dikenakan seluruh perlengkapan senjata gitu ya. Tapi tahu itu bukan cocok, tidak pas untuk dirinya. Sehingga dia ya tanggalkan itu semua. Dia datang dengan apa? Dalam nama Tuhan yang dicemooh oleh Goliat tersebut. Itu perlengkapan senjata yang jauh lebih penting karena bersandar kekuatan kepada Tuhan. Nah, dalam kehidupan kita kembali, kita perlu bersandar kepada Tuhan. Ada satu sikap hidup yang selalu siaga, siap sedia. Di dalam kitab Nehemia, kita tahu ada dicatat di sana, Nehemia yang seorang juru minum raja. Waktu dia dengar, oh tembok Yerusalem itu hancur gitu ya, hatinya remuk, dan dia begitu berduka sampai raja pun tahu. Kenapa engkau begitu muram? Dan akhirnya raja memberikan izin untuk Nehemia membangun temboknya. Nah, di dalam tembok yang dibangun, Nehemia menyampaikan apa? Yang menarik, Bapak Ibu sekalian, Nehemia pasal keempat ayat ke-23. Kita bisa buka gitu ya, Nehemia pasal yang keempat, ayat yang ke-23. Ya, dikatakan di sana, baik aku sendiri maupun saudara-saudaraku
anak buahku dan para penjaga yang mengikut aku. Kami semua tidak sempat menanggalkan pakaian kami. Setiap orang memegang senjata dengan tangan kanan. Nah, ini menjadi satu kesulitan bagi penerjemah menafsirkan gitu ya. Each kept his weapon at his right hand. Dalam bahasa aslinya itu ya 3 kata di sana. Tiap orang, senjata, dan air. Kenapa air? Karena pakai istilah hamayim gitu ya, adalah air. Tapi ada teks yang lebih sedikit gitu, memakai istilah hayamin. Kita tahu Benyamin adalah anak tangan kanan gitu ya, the son of my right hand. Dan demikian akhirnya ditafsirkan orang memegang senjata pada tangan kanannya, at his right hand. Nah, di sini satu gambaran di mana bagian sebelumnya gitu ya, dalam kitab Nehemia tercatat bahwa waktu orang itu bekerja membangun tembok, maka satu tangan yaitu memegang perkakas untuk membangun tembok gitu ya, trowel, sekop, tapi satu tangan lagi tuh memegang senjata. Nah, senjata itu dipakai yang mana? Pakai tangan kanan atau tangan kiri? Saya lihat tafsiran ini begitu baik gitu ya, sehingga saya munculkan di sini. Each kept his weapon at his right hand. Bahwa bukan dia memegang dengan tangan kanan, tapi disimpan di sisi kanannya. Sehingga waktu pedang itu mau dikeluarkan, dia bukan pakai tangan kanan mengeluarkannya, susah gitu kan, mengeluarkan pedang di tangan kanan, tapi dia keluarkan dengan tangan kirinya. Tangan kanan ini dipakai untuk apa? Untuk yang lebih baik, untuk membangun tembok tersebut, untuk memberikan satu proteksi, perlindungan. Tapi kalau ada satu serangan, baru kemudian dengan gampang mengeluarkan senjata tersebut yang disimpan di sebelah kanannya. Nah, disinilah kita mengerti gitu ya, kenapa ya pemerintah pakai istilah menteri, bukan menteri penyerangan gitu ya, menteri pertahanan. Karena itu yang lebih utama gitu ya, satu negara akan terjaga kondusif, aman, sejahtera daripada warganya kalau ada satu pertahanan yang baik. Dan demikian kita orang-orang Kristen perlu menjaga satu ya pertahanan yang baik. Yang pertahanan itu dipakaikan gambaran itu sebuah perisai gitu ya, sebuah perisai yang menahan daripada anak-anak panah berapi tersebut yang daripada si jahat. Tapi selain perisai waktu zaman perangnya orang-orang Romawi, itu perisai yang boleh dikatakan ya cukup besar gitu ya, sehingga bisa menutupi daripada orang-orang tentara yang ada. Dan waktu memegang tersebut itu akan berjejer, membentuk satu barisan, falanks gitu ya, bentuk satu barisan sehingga tidak gampang untuk diserang dari depan. Bagaimana kalau panah itu dilempar lewat atas gitu ya? Maka bagian orang kedua itu yang akan menjaga dan membawa perisai tersebut untuk melindungi dirinya dan orang yang ada di depannya, sehingga membentuk satu hal yang tertutup dan tidak gampang panah tersebut menyerang dari depan ataupun dari atas. Karena itulah satu ya perlindungan yang Tuhan berikan terhadap serangan musuh yang kita tidak tahu di mana, tidak terlihat, tapi mampu menyerang dengan begitu cepatnya. Maka dalam peperangan ini kita melihat kita bergantung kepada Tuhan sepenuhnya. Dan peperangan yang Tuhan berikan pada kita itu bukanlah kembali untuk keselamatan kita, Bapak Ibu sekalian. Bukan. Saya harus katakan ini gitu ya. Tuhan bukan penjudi. Tuhan bukan tidak tahu waktu kita berperang, ya siapa yang akan menang, si jahatkah atau kita? Tidak gitu ya. Kemenangan itu sudah pasti di tangan Tuhan. Dan bagian kita adalah kita berbagian di sisi Tuhan, berpihak kepada Tuhan. Sehingga tidak mungkin kita akan kalah, kita on the winning side waktu kita bersama-sama dengan Tuhan. Maka Tuhan tidak sembarangan, Tuhan tidak sedang berjudi. Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk berperang, termasuk dalam pencobaan-pencobaan yang kita alami, dan akhirnya mengalami satu kemenangan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Yang menjadi konsekuensi kalau kita kalah adalah bukan keselamatan kita, karena keselamatan kita sekali selamat tetap selamat, tapi yang menjadi konsekuensi adalah kemuliaan Tuhan yang dipertaruhkan di sana. Tuhan yang akan dipermalukan kalau kita terus-menerus jatuh di dalam dosa. Biarlah kita menang dan kuat di dalam Tuhan. Nah, kembali ini dimunculkan gitu ya, kekuatan daripada Roman Empire itu berasal dari mana? Dari fisik, dari militer, dari tajamnya pedang mereka. Saya percaya waktu Paulus tuliskan ya, surat Efesus ini gitu ya, ada bayangan akan tentara Romawi karena dia di penjara.
Ada penjaga daripada Romawi, tentara Romawi yang menjaga penjara itu supaya Paulus tidak gampang keluar. Dan disitulah yang memberikan inspirasi, yang kembali dari kitab Yesaya. Akhirnya Paulus menuliskan bahwa orang Kristen pun adalah orang Kristen yang berperang, yang harus kenakan senjata-senjata peperangan tersebut. Nah, bagi orang Romawi, mereka suka mempertarungkan akan dua kekuatan yang nanti mau dilihat siapa yang akan menang gitu ya, inikah atau itu. Maka ada namanya pertandingan ya gladiator, entah orang yang kuat sekali, mungkin budak atau siapa yang sudah terhukum akhirnya harus yang menjalani daripada tontonan tersebut menjadi gladiator melawan orang yang lain ataupun binatang buas, dan nanti akan dilihat siapa yang akan menang. Dan kembali, kita adalah orang-orang yang pada akhirnya jadi orang-orang yang ya waktu bertarung kita tahu kita akan mengalami satu kemenangan, tapi kita tidak bisa berperang seorang diri. Tuhan tidak mau kita berperang hanya seorang diri, tidak mungkin gitu ya. Kita menjadi orang Kristen, menjadi bagian daripada gereja yang kelihatan, dan saat itu kita menjadi ya sekumpulan tentara, bala tentara Allah, ya bukan hanya di sorga tapi juga di bumi ini. Kita berperang bagi Tuhan, bukan secara fisik, bukan secara pemahaman perang salib gitu ya, waktu masa abad pertengahan, tapi peperangan secara kerohanian, berperang bersama-sama. Waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka berjalan beriringan gitu ya. Yang memimpin di depan adalah Tuhan. Tabut perjanjian itu akan dibawa, diarak di depan. Lalu kemudian mulailah daripada suku demi suku Israel yang berjalan di belakang. Dan saya percaya yang berjalan di depan adalah orang-orang muda yang kuat, yang bisa berjalan lebih cepat. Tapi di belakang adalah anak-anak dan juga orang-orang yang sudah tua, yang tidak bisa mengikuti daripada pace langkah daripada orang-orang yang ada di depan. Bersyukur tadi ya Vikaris Marvin sampaikan gitu ya, untuk doakan anak-anak, karena kembali anak-anak adalah ya tipe daripada umat Tuhan yang lemah, yang tidak bisa berjalan dengan cepat di depan, yang ada di belakang bersama dengan orang-orang yang jauh lebih tua, yang di dalam perjalanan sejarah orang Israel waktu mereka pergi, maka Amalek menyerang dari belakang, begitu jahatnya menghabisi yang lemah terlebih dahulu. Itu sebab Tuhan katakan, hapuskan nama daripada bangsa Amalek itu di muka bumi. Dan demikian iblis akan menyerang kita, menyerang daripada sisi yang paling lemah. Maka panggilan kita untuk berperang bersama-sama, Bapak Ibu sekalian. Tadi gitu ya, tentara Roma itu berbaris berjajar supaya ada satu perlindungan. Tapi kalau iblis tahu yang mana yang lemah gitu ya, maka bagian itu yang akan diserang dan akhirnya menjadi satu terobosan, menembus dan akhirnya mengkacau balaukan daripada seluruh barisan yang ada. Rantai itu kuat, tapi yang paling lemah itulah yang menjadi gampang sekali rantai itu menjadi pecah dan tidak menjadi rantai yang kuat lagi. Maka kita perlu berperang bersama-sama, bersama-sama bahu-bahu. Ada orang-orang yang saat ini merasa biasanya kuat gitu ya, maka kuatkanlah yang sedang lemah. Ada yang sedang dalam kedukaan, ada yang mungkin ada pergumulan hal-hal tertentu. Mereka diizinkan Tuhan mengalami masa-masa yang sulit, lembah bayang-bayang maut. Nah, kita yang kuat, kita kuatkan mereka, kita doakan mereka, kita berikan satu kata-kata penghiburan, kata-kata yang berasal daripada firman Tuhan. Itu memberikan satu kekuatan, menjadi satu kubu Tuhan yang sama-sama dalam berperang. Maka kekuatan kita dari mana? Kekuatan kita adalah dari atas, dari roh yang diberikan kepada gereja. Gereja mendapatkan kuasa, kuasanya itu adalah Roh Kudus yang Tuhan Yesus sampaikan, kepadamu akan diberikan kuasa untuk apa? Bersaksi. Kuasa daripada Injil, kuasa untuk memberitakan satu pengampunan dosa. Inilah kekuatannya sesungguhnya gitu ya. Injil yang merupakan satu Injil damai, tapi sekaligus firman Tuhan yang adalah satu pedang roh, pedang yang akhirnya melawan daripada si jahat, menolong daripada orang-orang yang masih di bawah belenggu dosa untuk dibebaskan dan akan mereka menjadi bagian daripada umat Tuhan. Inilah kuasa yang diberikan kepada Bapak Ibu dan kita semua. Kuasa daripada Injil tersebut, kuasa yang diberikan melalui roh yang memampukan kita untuk bersaksi bagi Tuhan. Maka kuasa ini berbeda dengan kuasa yang dimiliki oleh dunia, yang dipahami oleh dunia. Orang-orang Kristen mungkin dianiaya, orang-orang Kristen mungkin akan mengalami satu
diskriminasi, pelecehan, hal-hal yang tidak baik yang dikenakan pada kita. Tapi bagi kita, mari kita sadar, Tuhan izinkan itu. Tapi ada kekuatan yang berasal daripada Roh Kudus, kuasa daripada Injil, sehingga di tengah-tengah tekanan sekalipun, tetap ada satu keharuman yang memancar, bawa satu kabar baik, dan bawa mereka yang pada akhirnya Tuhan celikan untuk datang dan berbagian bersama-sama dengan kita. Maka bagian ini kita melihat ada doa yang harus kita naikkan. Yang Paulus katakan, marilah kita dengan doa dan permohonan berdoa setiap waktu di dalam roh, berjaga-jaga di dalam doamu itu, dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk semua orang kudus. Berdoa menjadi satu bagian yang penting Bapak Ibu sekalian. Waktu kita berperang, berdoa itu adalah berjaga-jaga. Jangan kita masuk dalam medan peperangan terus kemudian kita tertidur di sana. Itu tindakan bunuh diri namanya. Sudah dilengkapi seluruh senjata, masuk medan peperangan tapi tidur. Itu namanya mengantar nyawa. Ada tipe orang seperti ini? Ada. Orang yang tidak berdoa. Berdoa itu adalah berjaga-jaga. Waktu Tuhan Yesus berdoa teman Getsemani, Tuhan Yesus tegur murid-muridnya, tidak dapatkah engkau berjaga-jaga bersama-sama denganku selama 1 jam saja? Berdoa itu berjaga-jaga. Dan kembali, dalam perjanjian lama ada kisahnya. Ada sekumpulan orang yang mau mengejar satu orang, yang kemudian ada orang-orang yang mengikutnya juga. Tapi ketika sudah mengejar, akhirnya tertidur di sana. Dan orang ini akhirnya masuk ke tengah-tengah perkemahan, lalu mengambil daripada tombak yang ada waktu tempat dia tidur di sana. Yang datang itu adalah Daud, dan dia mengambil tombak daripada Raja Saul yang tertidur beserta dengan seluruh tentaranya. Gampang sekali bagi Daud untuk langsung menghujamkan daripada tombak itu pada kepalanya Saul, karena dia tertidur di sana. Tapi Daud berbelas kasihan, dia mengampuni kali kedua kepada Raja Saul yang mengancam nyawanya. Maka disinilah berdoa gitu ya, berjaga-jaga. Jangan sampai kita kenakan seluruh kelengkapan senjata Allah, tapi kita tidak sadar dan akhirnya menjadi bulan-bulanan si jahat. Nah, waktu berdoa, Paulus katakan, doakan siapa? Pertama, doakanlah untuk semua orang kudus. Ayat yang ke-18. Dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk semua orang kudus. Itu objek doa yang pertama. Tapi juga ada objek doa yang kedua. Ayat ke-19, juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. Maka ada 2 objek doa yang kita doakan. Pertama, semua orang kudus. Tapi yang kedua adalah Paulus. Dan bagi konteks kita sekarang adalah hamba-hamba Tuhan. Oh, untuk apa saya doakan hamba Tuhan? Saya juga penuh dengan banyak pergumulan gitu ya. Kita doakan hamba Tuhan. Bagi Paulus katakan, supaya Tuhan membukakan mulutku penuh dengan keberanian memberitakan firman Tuhan. Bentar. Ini Paulus ada di mana? Paulus di penjara. Di penjara karena apa? Di penjara karena dia memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil. Dan Paulus, engkau minta apa? Ya, doakan supaya aku dengan lebih berani lagi memberitakan firman Tuhan. Maka inilah daripada pokok doa yang kita harus doakan bagi hamba Tuhan. Hamba Tuhan sedang mengerjakan pelayanan apa? Kalau di-sharingkan, maka Bapak Ibu ingat yang di-sharingkan tersebut dan bawa dalam doa. Supaya kembali firman Tuhan itu berkuasa dan akhirnya memberikan satu pertobatan, kebangunan kerohanian, kebangunan daripada iman ketika firman tersebut disampaikan. Itu yang menjadi inti yang kita harus doakan bagi hamba Tuhan. Maka berdoalah bagi hal-hal seperti ini. Waktu Patong kehilangan mamanya gitu ya, mamanya meninggal dunia, maka Patong begitu sedih, dan tapi dia satu hal, dia sadar dia kehilangan satu orang yang telah setia mendoakan pelayanannya. Harap jemaat yang dikasihi Tuhan, kita boleh sama-sama mendoakan ya pelayanan hamba-hamba Tuhan yang ada, ataupun kita doakan supaya ada orang-orang lagi yang menyerahkan diri menjadi hamba-hamba Tuhan, karena ladang begitu besar, begitu luas, dan pekerja begitu sedikit. Nah, bagi orang-orang kudus, bagaimana kita bisa mendapatkan satu kekuatan? Kita berdoa kepada Tuhan, Roh Kudus diam memenuhi diri kita, dan satu hal yang penting adalah kita hidup
kudus. Hidup kudus menjadi satu kekuatan bagi kita. Dalam perjanjian lama, Allah memang digambarkan Allah yang berperang. Dan seringkali kehadiran Allah itu dinyatakan dalam tabut perjanjian tersebut. Tapi Tuhan tidak mau dirinya diperdaya, disalahgunakan. Maka tabut perjanjian ketika satu waktu Israel pergi berperang melawan Filistin, sempat dibawa oleh anak-anak Imam Eli ke medan peperangan. Mereka berpikir sekarang Tuhan akan memberikan kemenangan pada kita. Tapi karena Israel kalah, anak-anak Imam Eli itu meninggal. Dan tabut tersebut bahkan dirampas. Waktu tabut tersebut dirampas, itu ditaruh di mana? Di samping daripada Dagon, kuil yang disembah. Dagon, dewa yang disembah oleh orang-orang Filistin. Tapi di sana dinyatakan bahwa bukan Tuhan itu kalah, Tuhan sedang menyerahkan dirinya, Tuhan sedang menyerahkan umatnya untuk dikalahkan. Dan nampaklah keesokan harinya Dagon itu sudah jatuh sujud dan dia kemudian juga terbelah menjadi dua. Kuasa Tuhan ada tetap di dalam kekudusannya, karena tabut itu menyatakan kekudusan Tuhan, kehadiran Tuhan. Dan hal yang sama masih dalam perjanjian lama, ada satu raja yang dengan sembarangan, waktu bangsa Israel dibuang ke Babel, perkakas-perkakasnya pun itu dibawa ke Babel. Dan Nebukadnezar sudah diberikan pelajaran oleh Tuhan, dia tidak sembarangan. Tapi anaknya Raja Belsazar memakai daripada perangkat-perangkat yang kudus tersebut yang ada di bait suci, dipakai untuk pesta, dipakai secara sembarangan, dipakai secara najis. Dan akhirnya Tuhan menghukum pada malam itu. Ada tulisan di dinding tersebut, Mene Mene Tekel Ufarsin, kerajaan bukan dipecah menjadi dua, diberikan kepada bangsa yang lain. Habis, selesai pemerintahan daripada Belsazar. Karena apa? Menajiskan yang kudus. Maka kekudusan menjadi kekuatan bagi kita umat Tuhan. Kau mau hidup kamu, sekalipun dianiaya, sekalipun persulit oleh orang, tapi kalau kau hidup kudus, maka mereka sedang berhadapan dengan Tuhan sendiri. Itu yang dialami oleh Saulus dalam perjalanan ke Damsyik. Tuhan yang tiba-tiba menghadang Saulus dalam terang yang membutakan Saulus, dan berkata kepada Saulus, 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 mengapa engkau menganiaya aku? Siapa itu? Yesus Kristus. Ada di mana? Sudah naik ke surga, di sebelah kanan Allah. Tapi ketika gereja Tuhan dianiaya, maka Kristus yang sedang dianiaya di sana. Kekudusan umat Tuhan, itulah yang menjadi kekuatan kita waktu menghadapi kesulitan-kesulitan, peperangan di dalam dunia ini. Maka mari kita belajar mentalitas daripada yang Tuhan berikan, kesiapan untuk berperang. Tuhan tidak hadirkan kita untuk lantas gampang dengan santai gitu, untuk akhirnya nanti masuk ke surga, tidak. Tapi Tuhan mau bagian kita berperang bersama-sama dalam kerajaan surga. Saya mau akhiri dengan apa yang disampaikan oleh dua orang negarawan gitu ya. Yang satu pendiri daripada, kita bolehkan founding father daripada negara Singapura, Lee Kuan Yew. Dalam salah satu interview itu ada satu kalimat refleksi dari Lee Kuan Yew. Dia katakan, setelah ini semua selesai, dia sudah pensiun, dia sudah sekarang retired dan lain-lain. Dia bertanya, apa yang saya dapatkan gitu ya? Yang dia dapatkan adalah Singapura yang berhasil, a successful Singapore. Tapi apa yang dia serahkan, apa yang dia sudah berikan sebagai gantinya? What have I given up? Lalu dengan satu kalimat, dia katakan, my life, kehidupanku. Tapi waktu dia katakan my life gitu ya, yang saya dengar itu bukan satu nada kemenangan, bukan. Tapi juga ada satu nada kesedihan gitu ya yang muncul di sana. Dia sudah menyerahkan hidupnya, dan mungkin jadi satu pertanyaan bagi dirinya sendiri gitu. Pantas gak ya? Bagus gak ya? Saya sudah serahkan nyawa saya untuk membangun daripada negara ini. Memang hasilnya bagus gitu ya, sukses. Tapi gak pantas ditukar dengan kehidupan saya. Jadi pertanyaan kita boleh kumpulkan gitu ya. Kita sebagai umat Tuhan, apa yang kita berikan bagi Tuhan? Kehidupan yang seperti apa yang akan kita hidupi di dalam dunia ini? Yang kedua, keluar dari John F. Kennedy,
yang kita tahu kalimat yang begitu terkenal gitu ya. Jangan kamu tanya apa yang bangsamu bisa berikan bagi kamu, negaramu bisa berikan bagi kamu, tapi tanya apa yang kamu bisa berikan bagi negara kamu. Dan hal yang sama kita boleh pikirkan. Jangan tanyakan apa gunanya kerajaan Allah bagi saya. Kerajaan Allah sudah segala-galanya diberikan pada kita. Tuhan memberikan anaknya bagi kita, Tuhan memberikan rohnya bagi kita. Apalagi yang Tuhan tahan dari kita? Tidak ada. Yang terbaik sudah diberikan bagi kita. Maka kembali menjadi pertanyaan, apa bagian kita di dalam kerajaan Allah? Apa kontribusi kita? Bukan untuk keselamatan kita. Keselamatan sudah pasti di dalam Tuhan. Tapi berbagian di dalam kemenangan Tuhan tersebut. Itu yang Tuhan ingin kita nikmati bersama-sama. Maka mari kita bangkit berdiri. Saya mengajak kita boleh membaca kembali Efesus pasal yang ke-6 ini, ayat 10 sampai 20. Yang boleh ditampilkan. Kalimat-kalimat berdiri saya highlight di sana. Supaya sampai gitu ya. Sesuai dengan yang maksud, yang tujuan yang diinginkan oleh Paulus. Mari kita bersama-sama membaca pasal 6 ayat 10. 1, 2, 3. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu, dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil, yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya, sebagaimana seharusnya aku berbicara. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, kuduskanlah kami jadi umat-Mu yang kudus, dan akhirnya ketika Tuhan perhadapkan kami di dunia yang gelap ini, kami boleh memancarkan terang-Mu, kami boleh menjadi garam yang menarik orang, memikat orang untuk menikmati kebaikan yang berasal daripada Tuhan. Kami tahu kami berada dalam satu medan peperangan yang berbahaya, tapi kepada kami juga Tuhan sudah memberikan seluruh perlengkapan senjata tersebut. Dan kami berdoa supaya Tuhan yang boleh mengingatkan kami terus akan firman kebenaran yang sudah kami baca, sudah kami renungkan pada hari ini. Supaya roh kembali boleh mengingatkan kami, dan bawa kami ke dalam satu kebenaran yang lebih limpah, dan menghidupi kebenaran tersebut hari demi harinya. Saya berdoa ya Tuhan, ketika perjamuan kudus akan dilakukan minggu yang akan datang, yang setiap bulan dilakukan, boleh menyadarkan kami menjadi orang-orang yang menyuduskan dari kehidupan kami. Untuk kami tidak terus-menerus berkanjang di dalam dosa, tapi boleh meninggalkan dosa tersebut, sehingga kami tidak mendatangkan kutuk bagi kami, tapi kami mendapatkan kekuatan pembaharuan yang berasal daripada Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.